Sahabat santri, iqlab merupakan hukum yang ketiga pada bab nun sukun dan tanwin setelah hukum idhar dan hukum idgham. Mendengar kalimat iqlab mungkin tidak asing bagi kita sambungkan dengan kata kolbun yang bermakna hati. Maknanya memang sama, yakni sama-sama membalik. Jadi kolbun artinya membalik atau mengganti. Sama dengan hati juga yang selalu berbolak-balik dan tidak menentu. Jika pada hukum idgham, suara nun, mati, dan tanwin dimasukkan kepada kalimat berikutnya atau huruf-huruf idgham, maka pada hukum iqlab, suara nun, mati, dan tanwin justru hilang dan digantikan dengan huruf yang lain. Meskipun iqlab hanya memiliki satu huruf saja, namun hukum iqlab ini justru akan sering kita temukan dalam bacaan Al-Quran. Nah, ingin lebih tahu banyak tentang hukum iqlab ini? Simak terus videonya. Hukum ketiga pada bab ahkamun nuni sakinati wa tanwini yaitu iqlab. Ya, jadi hukum yang ketiga setelah idhar, idgham, kemudian iqlab. Nah, definisinya iqlab itu adalah membalik. Jadi definisinya adalah membalik atau mengganti. Jadi iqlab itu bisa berasal dari kata kolaba atau aklaba, arti membalik. Maknanya hati, bagaimana hati kita itu kadang berbolak-balik atau berganti-ganti. Kemudian secara istilah adalah mengganti suara nun mati atau tanwin menjadi mim dengan disertai dengung. Nah, bagaimana hukum iqlab ini terjadi? Di iqlab ini, hukum ini akan terjadi manakala ada nun sukun ataupun tanwin, dia bertemu dengan huruf iqlab. Nah, huruf iqlab ini paling ringan di bab nun sukun dan tanwin, karena pada hukum iqlab hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf ba. Contohnya ini seperti ini. Jadi iqlab tadi sebagaimana definisinya adalah mengganti suara nun sukun ataupun tanwin ini, dia berubah menjadi huruf mim. Jadi kalau di sini dia bertemu dengan huruf ba, tetapi suaranya nun sukun dan tanwin ini dia akan berganti menjadi mim. Jadi yang berganti huruf nun sukun dan tanwinnya menjadi mim. Contohnya pada lafadz min ba'dihim. Ini lafadz aslinya ya, min ba'dihim. Kemudian menjadi iqlab, maka suara nun sukun di sini dia berubah menjadi mim. Jadi membacanya bukan menjadi min lagi, tetapi mim ba'dihim. Nah, jadi saya ulangi lagi, mim ba'dihim. Jadi di sini karena adanya nun sukun di sini bertemu dengan huruf ba, maka menjadi hukum iqlab sehingga suara nun sukun ini menjadi mim. Jadi seperti ini kalau kita tulis lafadznya, mim ba'dihim. Jadi sini ada mim sukun. Dalam mushaf Al-Quran biasanya akan ada ditandai ada huruf mim kecil di antara nun dan ba, atau mungkin biasanya diletakkan di atas ba. Ini sebagai tanda bahwasanya huruf suara nun menjadi sebagai mim. Ya, ini tabel contoh untuk hukum iqlab sendiri. Ini contohnya ada huruf, kemudian contoh untuk nun sukun, kemudian contoh untuk tanwin. Nah, karena hurufnya cuma satu, jadi di sini huruf iqlab ba. Kemudian contoh yang pada nun sukun, ini ada lafadz, terlihat di sini ada nun sukun, kemudian bertemu dengan huruf ba. Nah, nanti akan ada tanda di sini menjadi huruf mim kecil biasanya.
Kita baca sini lafadznya yanbu'a, kemudian kalau kita baca menjadi iklab maka membacanya yambu'an. Saya ulangi lagi, yambu'an. Kemudian yang kedua, yumbitu lakum, ya, yumbitu lakum. Kemudian untuk contoh tanwin, ini contoh fathaten, kasroten, domaten. Abadan bima, sama juga. Jadi di sini ada tanda mim dalam mushaf sebagai pengganti, jadi suara dari tanwin ini berubah menjadi mim. Contoh yang kedua pada kasroten, fi dhalalim ba'idin. Yang domaten, alimun bizzalimina. Saya ulangi lagi, alimun bizzalimina. Cara terbagus dalam membaca iklab adalah dalam pengucapannya, kedua bibir kita jangan ditempelkan terlalu rapat. Artinya kita harus memberikan sedikit renggangan atau celah sehingga suara itu menjadi ada samar-samar dalam membacanya. Jadi tidak hanya sekedar mengganti nun sukun menjadi mim saja, tetapi ada sedikit samar dalam membacanya. Contohnya pada lafaz min ba'di. Nah itu kalau kita hanya sekedar menggantinya menjadi mim, maka cukup membaca dirapatkan menjadi mim ba'di. Nah itu kesannya dia menjadi seperti tasydid. Nah maka dibaca dengan diberikan sedikit renggang. Contohnya mim ba'di. Nah, itu saya ulangi lagi. Jadi diberikan sedikit renggangan, mim ba'di. Kita akan praktek membaca hukum iklab. Sini ada beberapa ayat, jadi kita baca pelan-pelan saja. Nanti akan kita lihat di mana bagian hukum iklabnya. Bagian pertama, falamma ja'aha nudiya amburika. Nah, di sini di bagian ini ada hukum iklab, yaitu nun sukun bertemu dengan ba di sini. Nudiya amburika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Bagian yang kedua, summa afawna ankum min ba'di dzalik. Nah, di sini ada juga nun mati, nun sukun bertemu ba di hukum iklab. Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Yang ketiga, walan yatamannawhu abadan bima qaddamat. Nah, di sini ada fathaten bertemu dengan ba di hukum iklab juga. Abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ini ada juga domaten bertemu dengan ba. Wallahu alimun bizzalimin. Yang keempat, wa amma man bakhila wastaghna. Nun sukun bertemu ba. Kemudian yang terakhir, di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ba. As-samaa'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ulan. Bagaimana sahabat santri? Sudah bisa dipahami ya tentang hukum iklab ini? Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang hukum ikhfa. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.